Pendidikan. Tempat kita bahas topik-topik penting seputar dunia guru dan pendidikan bareng gaya yang santai tapi nggak asal. Bareng aku Alfi, Aku Dia. Dan aku Jita yang hadir bukan buat ngesolusi, tapi kadang nyeletuk aja sih. hari ini kita bakal ngobrolin soal etika profesi guru dan juga gimana sih Islam khususnya nilai-nilai aswaja ngasih panduan ke kita sebagai calon maupun guru aktif. Ya, karena guru itu kerjaannya bukan cuma ngajar kan, tapi juga menjadi contoh hidup bagi para murid. Gimana cara seorang guru mengobrol, gimana cara seorang guru menyapa murid, bahkan cara marah seorang guru pun menjadi pelajaran bagi para murid. Nah bener banget, makanya jangan kaget kalau misalnya ada murid nih yang kayak bilang kayak, "Bu, marahnya kalem banget sih Bu," kayak sinetron Indosiar gitu kan misalnya. Tapi bener loh, etika profesi itu penting. Contohnya nih ya, kayak adil ke semua murid, jujur, tanggung jawab, dan gak nyalahgunain posisi kita sebagai guru gitu loh. Dan itu semua kan nyambung banget sama nilai-nilai yang terkandung di dalam aswaja. Kayak contohnya tawasud, misalnya sikap moderat. Jadi guru itu nggak boleh terlalu keras dengan murid, tapi nggak boleh juga kalau terlalu lembek. Nah bener banget sih. Lagian nih kalau misalnya sebagai guru kita terlalu keras yang dia tuh murid takut. Ya kayak kita sendiri lah, kalau misalnya kita dapet dosen yang galak atau killer, takut nggak sih? Takut kan? otaknya. Tapi kalau misalnya guru juga terlalu lembek, yang ada nanti muridnya naik meja dong. Terus ada juga nih tawazun. Tawazun itu artinya seimbang. Jadi sebagai guru kita harus bisa bersikap seimbang. Guru itu gak cuma ngasih materi, tapi juga harus bisa ngasih keteladanan buat murid-muridnya. Kalau kata Dila nih ya, guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi antara otak sama hati harus bisa dua-duanya sejalan gitu. Toleransi juga penting. Kalau dalam aswaja itu bahasanya tasamu, di mana seorang guru itu nggak bisa maksa murid untuk jadi seperti kita. Karena murid juga itu kan berbeda-beda, itu harus kita hargai. Ibaratnya kita ambil contoh seorang guru penjas, materinya rol belakang, seorang guru bisa mempraktekkan. Tapi kalau muridnya nggak bisa terus dipaksa, yang ada encok muridnya. Betul. Ya kan? Betul banget sih. Soalnya kadang ada murid yang dia langsung paham dan ada yang 5 menit baru dia paham. Jadi nggak bisa langsung dilabelin kalau murid itu lelet atau ya lain sebagainya lah. Soalnya kita juga pasti pernah sih di posisi itu. Ya, Betul, nanti kasih. Terus ada juga nih selanjutnya nilai itidal. Itidal tuh artinya lurus dan adil. Jadi kita sebagai guru nggak boleh tuh yang namanya pilih kasih, apalagi pilih kasih ke murid-murid yang aktif doang. Murid-murid yang kurang aktif juga tetap perlu dirangkul. Bener nggak Ju? Bener banget sih. Gimana kalau menurut kamu? Iya benar juga sih, karena ya pasti ngerasa sakit kan kalau kita ibaratnya udah ketinggalan pelajaran, ditambah sama guru ditinggal lagi. Dan yang paling penting sih kita sebagai guru ataupun sebagai calon guru, jangan sampai kita ngomongin nilai moral tapi kelakuan kita tuh malah bertentangan dengan apa yang kita omongin. Itu bikin kita kehilangan kepercayaan dan bikin kita kehilangan wibawa kita sebagai guru maupun sebagai calon guru. Betul. Bener banget sih. Jangan sampai pas ngomongin akhlak kita malah nyontekin murid kesayangannya. Wah, kacau, Aduh, kali itu, kacau. Kacau. Jadi intinya nih ya, jadi guru itu bukan cuma ngasih ilmu, tapi juga ngeluarin sikap kita. Dan nilai-nilai Islam aswaja tuh ya udah pas banget buat jadi pedoman. Nggak terlalu lembek, nggak terlalu maksa, tapi juga tetap punya prinsip gitu loh. Setuju banget. Dunia juga kan sekarang udah makin kompleks dan guru itu harus bisa jadi sosok yang jadi panutan, yang jadi andalan buat para murid. Pinter doang sekarang kalau jadi guru nggak cukup, harus bijak. Bener banget sih, amin. Semoga kita bisa jadi guru yang gitu ya. Ya minimal nggak jadi meme di TikTok karena marah-marah nggak jelas. Oke deh, gitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih udah dengerin Ngobrol Pendidikan. Semoga ada yang bisa diambil dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan lupa ya, jadi guru itu bukan hanya sekedar profesi, tapi juga dari Hati. Dan jangan lupa ngopi biar ngajar ya makin semangat. Thanks for watching.
Segitu dulu episode kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton Orang Sukses.